Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk pertemuan mata kuliah IoT 2. Di sini pada pertemuan ke-6, yaitu laporan praktikum yang ke-6. Di sini dengan topik yaitu Node-RED to InfluxDB, Sistem Monitoring Data Sensor IoT. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu ada 5. Di sini yaitu menganalisis proses integrasi antara Node-RED dan InfluxDB dalam sistem IoT. Yang kedua, menjalankan Node-RED dan InfluxDB di dalam kontainer Docker untuk pemantauan suhu dan kelembapan. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana Node-RED berperan sebagai pengolah dan pengirim data ke database InfluxDB. Yang keempat, memahami penggunaan Docker untuk menjalankan Node-RED dan InfluxDB secara efisien tanpa instalasi manual. Dan yang terakhir, mengamati hasil pengiriman data dan menampilkan grafik monitoring secara real time. Di sini ada alat dan bahannya. Ini dia, dapat kita lihat. Ada laptop atau komputer, ada Arduino IDE dengan versi 2.3.6, ada board Node MCU ESP8266, sensor DHT22, kabel USB, kabel jumper, MQTT-X, aplikasi MQTT-X, dan Docker desktop yang sudah ada image Node-RED, InfluxDB, dan Mosquito. Lalu di sini menggunakan web browser untuk mengakses Node-RED dan InfluxDB-nya, dan command prompt ini untuk mendapatkan IP-nya, mengecek IP, dan yang pastinya koneksi internet karena di sini memakai localhost. Lalu di sini ada dasar teorinya, yaitu Node-RED adalah platform berbasis alur flow-based programming yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen sistem melalui antarmuka visual berbasis web. Jadi setiap node ini dihubungkan sebagai flow, lalu datanya dikirim ke InfluxDB. Di sini ada InfluxDB, yaitu adalah sistem database time series yang dirancang untuk menyimpan data berdasarkan waktu, timestamp. Yaitu database ini sangat efisien untuk data yang dikumpulkan secara terus-menerus seperti suhu, kelembapan, atau yang lainnya. Jadi di sini koneksi antara Node-RED dan InfluxDB ini dilakukan melalui node tambahan bernama Node-RED Contrib InfluxDB, yaitu node ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca data langsung dari InfluxDB tanpa perlu menulis kode kompleks. Jadi alurnya data ini diterima di Node-RED, kemudian diproses oleh function node, lalu dikirim ke InfluxDB yang out menggunakan token autentikasi yang didapat saat kita pertama kali login di InfluxDB-nya gitu. Jadi kombinasi keduanya ini akan menghasilkan sistem monitoring yang terstruktur, otomatis, dan mudah dikonfigurasi hanya melalui antarmuka grafis. Lalu di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita buka Docker desktop-nya terlebih dahulu. Di sini di pencarian search, teman-teman bisa mencari yang namanya InfluxDB. Lalu nah ini yang paling atas ini bisa di pull terlebih dahulu atau bisa langsung di run. Kalau di run itu berarti kita langsung run kontainernya ya. Di sini saya sudah meng-pull terlebih dahulu, sudah saya install. Lalu maka akan dapat dilihat di image-nya. Ini ada InfluxDB. Di sini akan saya run. Lalu masukkan portnya yaitu 8086. Kemudian run. Nah, jika sudah ada tulisan listening seperti ini, maka berarti sudah berhasil menjalankan kontainer, yaitu InfluxDB-nya. Lalu selanjutnya kita dapat buka InfluxDB di browser dengan cara di kontainer ini, bagian kontainer. Ini kan InfluxDB, ini kita klik saja.
Lalu akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal saat membuka InfluxDB. Kita dapat mencet Get Started. Lalu isikan username bebas, username-nya apa saja. Di sini username saya Dila. Lalu passwordnya sebelumnya apa ya ini? Coba kalau sebentar. Oke. Di sini saya akan memberi passwordnya terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini untuk organization name-nya ini bebas apa saja. Di sini saya akan memberi organization-nya yaitu Polinella. Lalu ini bucketnya bebas juga. Bucketnya adalah saya Ayot. Ayot 2 ya. Ayot aja lah. Ayot. Oke. Lalu setelah kita men-setup initial usernya, maka dapat pencet klik yang continue. Lalu di sini kita dapat tokennya. Kita copy saja tokennya, lalu simpan di notepad agar tidak hilang. Ini tokennya. Lalu selanjutnya kita dapat pencet yang klik yang advanced. Nah, di sini berarti kita sudah masuk di InfluxDB-nya. Lalu selanjutnya kita setup terlebih dahulu di bagian node-RED-nya. Yang pertama itu kita harus menginstall yang namanya di bagian manage palette, di bagian install, yaitu dapat kita install InfluxDB. Ini InfluxDB ini karena saya sudah menginstal sebelumnya saat praktikum sebelumnya, yaitu ini sudah tertulis installed, berarti sudah berhasil diinstal. Selanjutnya apa gunanya ini menginstal InfluxDB itu agar di filter ini kita dapat node yaitu bernama influx. Nah, ini ada influx in, influx out, dan influx batch. Kita pakai influx out karena kita akan mengeluarkan data-datanya. Lalu selanjutnya tambahkan juga function lagi. Lalu setelah function debug. Oke. Lalu setelah kita tambahkan 3 node ini, dapat kita hubungkan dari sini topiknya ke function 3, dari function 3 ke InfluxDB yang out, lalu ke debug. Di sini saya lihat laptop terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita setting di function 3-nya, yaitu kodenya sudah saya cari sebelumnya di AI. Ini adalah kodenya untuk membaca untuk mengirimkan data. Ini gunanya mengirimkan data dari node MCU, yaitu data berupa data suhu dan data kelembapan humidity, temperatur dan humidity. Dan lalu di sini di influx kita edit yang bagian server terlebih dahulu. Lalu namanya bebas, saya memberi nama influx out. Lalu di sini pilih version yaitu version 2. Ini untuk URL localhost
Ini adalah IP yang didapatkan dari saat cek di command prompt. Ini IP saya 10.188.219.227. Jadi localhost ini dihapus, tempel, masukkan ini IP yang didapatkan dari CMD. Lalu setelah itu, seperti ini. Setelah itu kita masukkan tokennya yang tadi didapatkan dari influx. Oke, jika sudah seperti ini, add. Lalu di sini namanya beri nama bebas, namanya apa saja. Lalu untuk organization tadi yang kita masukkan yaitu organizationnya Polinella. Lalu bucketnya adalah IOT. Terus ini main instrument, isinya DHT sensor DHT22. Sensor DHT22. Iya enggak? Ini untuk measure ini juga bebas apa saja. Di sini saya measurement-nya yaitu sensor DHT22. Untuk time precision tetap yaitu bagian millisecond. Jika sudah seperti ini maka kita klik yang done. Oke, sudah. Lalu jangan lupa di deploy. Oke, ini save. Sukses. Setelah itu kita buka lagi influx-nya. Di bagian ini, buckets ini, klik yang bagian IOT. Di sini belum terdeteksi ya. Selanjutnya saya akan menghubungkan terlebih dahulu not MCU dan sensor DHT22-nya agar bisa dibaca datanya, yaitu di sini. Di bagian Arduino ini. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu kalau MQ.X-nya sudah connect. Di sini untuk MQ.X-nya yaitu dengan IP yang didapatkan tadi. Ini dia IP-nya terakhir 227. Salah. 227 oke. Ini sudah terkoneksi. Pastikan tidak error. Lalu di Arduino-nya kita hubungkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya, yaitu seperti biasa untuk dari sensor ini DHT22 ini yang plus itu ke 3V3, lalu yang odd itu ke D4 dan yang min itu ke GND. Oke. Jika sudah seperti ini, sambungkan kabel USB-nya ke laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita upload kodenya. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan gagal membaca sensor DHT22. Jadi, kita dapat pindahkan yang GND yang tadinya sebelah sini ya, berdempetan dengan 3V3, kita pindah ke yang ujung. Nah, seperti ini.
Oke, jadi di sini sudah berhasil untuk mengirim data suhu dan humidity-nya ya. Lalu dapat kita lihat di MQTT-X. Ini dia. Untuk waktunya sudah sama, jam 11.01. Oke, berarti sudah berhasil mengirim ke MQTT. Selanjutnya kita cek di bagian buka lagi browser di InfluxDB-nya. Ini refresh terlebih dahulu. Ini belum ada ya? Sebentar. Kalau gitu ini bugnya di down. Ini functionnya juga sudah ya, down. Terus influx out. Ini sudah semua. Ini saya coba masukkan lagi namanya influx out. Terus tokennya dapat dimasukkan di bagian sini, di sini. Oke, jika sudah maka kita klik yang add, lalu done, terus deploy. Seharusnya di bucketnya ini sudah berhasil. Dia akan sebentar. MQTT nah ini harusnya ada filter measure ini dari DHT22, tetapi di sini belum terlihat. Jadi mungkin saya ada kesalahan. Untuk view sidebar ini belum terhubung. Ini apa ya? Di sini saya akan coba cek terlebih dahulu apakah bisa untuk gauknya. Oh, di sini belum bisa. Jadi karena di sini belum bisa, oh iya, di sini saya IP-nya belum saya ubah karena IP-nya ini berbeda dari sebelumnya. Jadi masukkan IP-nya terlebih dahulu. Oke, sudah, partnya sudah benar, update dan deploy. Nah, ini sudah terkonek. Nah, ini sudah berhasil ya.
Di sini sudah bisa membaca note rate-nya. Di sini juga dashboard-nya sudah bisa. Lalu kita buka InfluxDB-nya lagi. Belum ada. Seharusnya. Nah, ini dia. Ini sudah dapat kita lihat di bagian bucket ini. Di IoT sudah dapat filter dan ini untuk DHT dua-duanya kita checklist saja. Lalu ini humidity kita checklist dan temperatur checklist juga. Setelah itu disubmit. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk yang bagian grabnya. Ini ada heat map, tampilannya seperti ini. Kalau untuk yang band, ini seperti ini. Gauk ini seperti ini. Lalu setelah itu histogram. Nah, ini histogram seperti ini ya. Lalu ada juga ini untuk simple table-nya, membaca datanya. Ini scatter, ini mosaic, nah ini grab plus single step. Mungkin cukup sekian. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa juga mendownload data CSV-nya di sini untuk melihat data di Excel. Lalu kita bisa open file. Yang tampilannya seperti ini. Ini dia. Ini ada date time-nya. Terus ini ada value humidity. Ya. Ini untuk humidity. Dan ini untuk temperaturnya. Lalu selain itu juga di note rate juga dapat kita lihat di bagian sebelah kanan ini debug-nya ini. Ini juga secara real time ya. Mungkin untuk note rate to InfluxDB videonya seperti ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan maupun langkah-langkah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.